Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Edlina Anastasia Bau, semester 7, program studi sosiologi, NIM 1703030039. Saya akan menjelaskan buku yang ke-16 dari mata kuliah sosiologi terapan. Kesenjangan dunia maya, kesetaraan, keagenan, dan kebijakan dalam informasi masyarakat. Munculnya informasi dan komunikasi baru teknologi atau TIK seperti internet dikatakan sebagai pertanda datangnya masyarakat informasi. Paradigma sosial dan ekonomi baru merestrukturisasi dimensi ruang dan waktu tradisional di dalamnya kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Jaringan komunikasi global yang make up berspace diklaim mampu mengubah hampir semua aspek gaya hidup kita, termasuk pola kerja dan waktu luang, hiburan, konsumsi, pendidikan, aktivitas politik, pengalaman, keluarga, dan struktur komunitas. Transformasi mendasar seperti itu sekarang mulai menimbulkan pertanyaan penting tentang konsekuensi mereka, perpecahan sosial, keragaman, dan perbedaan. Komunikasi kebanyakan di seluruh dunia menggunakan dengan mudah berhasil. Orang percaya bahwa jika orang belum online, maka mereka sangat akan segera. Sedikit pertimbangan misalnya diberikan kepada kesenjangan yang sangat besar antara akses telepon orang-orang di dalamnya masing-masing negara, apalagi kurangnya konektivitas yang tersedia untuk sebagian besar populasi dunia. Bicaralah di antara teknologi, elit masyarakat kapitalis maju bergabung dengan informasi superhighway adalah wacana yang tidak banyak artinya di banyak daerah dunia di mana bahkan telekomunikasi perantara berada terbelakang. Pengecualian seperti itu dari masyarakat informasi tidak terbatas pada pola yang konsisten dari pembagian utara selatan global, namun tapi juga dikatakan terbukti dalam negara bangsa tradisional, batas-batas masyarakat industri maju dan metropolis. Namun, sampai saat ini hanya sedikit perhatian yang diberikan kepada pertimbangan konsekuensi teknologi yang tidak merata tersebut, difusi untuk ketidaksetaraan sosial pada variasi pengalaman yang signifikan, komunikasi melalui komputer, dan potensi untuk mengubah hubungan sosial dan pembentukan identitas berdasarkan lokalitas, jenis kelamin, ras, usia, kecacatan atau fundamentalisme agama, atau kepada pemerintah dan kebijakan supranasional yang membahasnya masalah akses, keterampilan, dan pengangkutan universal. Volume ini oleh menangani masalah tersebut dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kecil untuk perdebatan yang mungkin akan tetap menjadi agenda kebijakan bagi sebagian orang. Cukup waktu untuk datang. Yang berikut adalah menurunkan informasi masyarakat. Sejarah konsep masyarakat informasi dapat ditemukan di berbagai sumber, termasuk karya ilmuwan sosial seperti Daniel Bell dan Alan Turner, penulis futuris dan beramal seperti Tom Stoner dan Alvin Toffler. Berbeda secara signifikan dalam kontribusi yang mereka berikan pada debat, mereka semua berbagi gagasan bahwa masyarakat sedang diubah oleh revolusi teknologi informasi yang menciptakan sosial yang sama sekali baru struktur.
Pendukung semacam itu menyarankan bahwa kita sedang menyaksikan kematian era industri dengan penggantian modal dan tenaga kerja sebagai kepala sumber daya pertumbuhan ekonomi dengan informasi dan pengetahuan sebagai sarana utama pembangunan. Untuk bukti yang muncul era informasi, mereka akan mengklaim bahwa manufaktur tradisional industri tidak lagi mendominasi generasi kekayaan nasional masyarakat maju. Sebaliknya, industri informasi berkembang pesat, berkembang dalam hal lapangan kerja, investasi, dan pangsa pasar. Kekuatan untuk perubahan disediakan oleh sintesis secara formal teknologi yang berbeda seperti komputasi pribadi, digital, telekomunikasi, realitas virtual, teknologi nano dan bioteknologi, serta berbagai aplikasi multimedia dan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan komunikasi dan penyebaran informasi dengan cara yang melampaui konsepsi modernis tentang waktu dan ruang. Poin yang dibuat bukanlah bahwa kita harus mendukung atau menolak teleworking, tetapi aplikasinya menimbulkan politik dialog tentang yang berpotensi dapat diterima dan tidak dapat diterima konsekuensi dari pengadopsiannya. Apalagi suara-suara yang berkontribusi untuk itu, diskusi akan dihalangi oleh hubungan kekuasaan yang tidak setara antara konsisten. Lebih banyak lagi yang saat ini cenderung tidak memiliki suara sama sekali. Proses kerja yang rutin dan semakin intens bersama-sama dengan gaji rendah dan kurangnya serikat pekerja adalah kondisi kerja yang khas dan dari pekerjaan klerikal wanita pada umumnya. Tetapi untuk pekerja jarak jauh, kondisi ini diperburuk oleh isolasi mereka dari pekerja lain dan ketidakmampuan mereka untuk berorganisasi secara kolektif dengan cara apapun. Akun apolitik dan seringkali deterministik ideologi masyarakat informasi dengan membayangkan masa depan melalui realitas mereka yang sebenarnya dibangun mungkin bersalah karena mengabaikan pemiskinan material dari sejumlah besar populasi dunia oleh mereka yang lebih sikap untuk memanfaatkan TIK dan juga menggunakannya untuk melindungi posisi istimewa mereka, sosial dan ekonomi, proses yang memiliki banyak kesinambungan dengan zaman sebelumnya. Yang berikutnya adalah perspektif kritis perkembangan teknologi. Dengan menghindari akun yang lebih utopis dari masyarakat informasi tesis, penyumbang koleksi ini telah mencoba untuk mengadopsi kritis dan mungkin lebih berhati-hati meskipun tidak keras kepala terhadap perubahan yang didorong oleh teknologi yang sedang berlangsung. Khususnya perkembangan teknologi dilihat sebagai dibentuk oleh sosial, ekonomi dan hubungan politik yang pada gilirannya seringkali menghasilkan ketidakpastian hasil. Dari perspektif ini, penjelasan untuk penyebaran yang tidak merata TIK di dalam dan di antara masyarakat harus dicari dari yang lebih jelas pemahaman tentang hubungan antara perkembangan teknologi dan peluang diferensial untuk menjalankan kekuasaan. Yang penting tentang pendekatan semacam itu adalah bahwa itu latar depan peran agen dalam setiap perdebatan tentang inovasi teknologi, sosial aksi dan kelambanan dari kelompok yang berbeda memainkan peran penting dalam pembentukan sosial dari aplikasi teknologi. Keberadaan file miskin informasi misalnya mungkin karena keinginan yang terungkap pada bagian dari beberapa kelompok yang diuntungkan informasi dengan sengaja dan secara sistematis mengecualikan mereka dari partisipasi dalam komunitas yang lebih luas.
Manfaat material yang akan diperoleh melalui komunikasi elektronik mungkin karena itu dengan jelas terikat pada kondisi material dari mereka yang berpartisipasi di jaringan. Tanpa sumber daya untuk akses, pemahaman, dan pengetahuan untuk bersaing di pasar informasi, sedikit kesempatan atau insentif untuk kelas bawah di masyarakat maju sebuah tiang. Sekian dan terima kasih.